masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan. Banyak orang kita melihat di rumah sakit, ya mereka tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Tapi ketika kita bisa hadir di tengah-tengah ibadah di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita yang mau, tetapi Tuhan yang mengarahkan hidup kita untuk hadir beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, ya, bukan karena kita orang Kristen, ya. Memang itu label orang Kristen hari Minggu ke gereja, itu label. Tetapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, berarti kalau kita ada di tengah-tengah hidup di gereja ini, di tempat ibadah ini, kita berarti percaya kepada Yesus, ya. Dan orang yang percaya kepada Yesus adalah orang Kristen. Jadi dalam firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Kristen. Jadi ketika orang datang ke tempat ini, ke gereja ini, ada orang Hindu, ya, datang ke tempat ini. Ada orang Muslim datang ke tempat ini, tapi mereka belum percaya kepada Yesus. Dan jadi kita harus belajar membedakan antara orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, dan orang Kristen. Orang yang Kristen belum tentu dia percaya kepada Tuhan Yesus. KTP-nya Kristen, tapi dalam kehidupannya, dalam sehari-harinya, apakah dia memancarkan orang Kristen? Belum tentu, ya. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah orang Kristen, ya. Kita mau belajar sama-sama. Ketika ya sebelumnya saya akan mungkin sedikit memberikan pengumuman bahwa tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu nanti kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus menggunakan hak pilih kita untuk datang ke tempat-tempat, ya, ke tempat pemilihan, pemungutan suara. Nah, itu sebagai rakyat bangsa yang baik, ya. Nah, kita mau belajar. Firman Tuhan katakan ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus menjadi berkat, ya, dan kita harus taat pada pemerintah. Siapapun pemerintah yang memimpin bangsa dan negara kita Indonesia, kita harus taat. Firman Tuhan katakan, taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu. Artinya di situ tidak ditulis pemimpin yang jahat, pemimpin yang baik, pemimpin yang mungkin otoriter atau pemimpin yang tidak otoriter. Tidak ditulis. Hanya firman Tuhan katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya, artinya kita harus taat pada pemimpin. Nah, itulah maka sebagai rakyat bangsa kita Indonesia yang taat kepada firman Tuhan, mari kita menggunakan hak pilih kita di tanggal 14 Februari ke tempat pemungutan suara, ya, dimanapun kita tinggal, ya. Kami tinggal di Badung, ya, Kutub Utara, tapi KTP kami Denpasar Selatan. Jadi ketika kami mau memilih jauh, ya, tapi kita harus melaksanakan hak kita dan kewajiban kita sebagai rakyat bangsa Indonesia. Amin. Ya, itu awal, ya. Nah, firman Tuhan di dalam itu, aku mengasihi Allah, ya. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Artinya firman Tuhan, kalau kita remas, kita ambil intisarinya hanya dua, yaitu tentang kasih. Kasihilah seperti salib, ya. Salib itu ada yang ke atas, horizontal. Itu artinya yang pertama, kita harus mengasihi Allah kita. Dalam hidup kita, prioritas kita adalah atas Allah, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian baru yang kedua, firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia, ya, baik di keluarga,
orang tua, ya, papa, mama, ya, kemudian teman-teman, ya, suami, istri, anak-anak, dan teman di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam bekerja. Itu semua teman-teman dalam lingkungan di mana kita tinggal, itu adalah sesama kita manusia. Firman Tuhan juga tidak mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia yang baik. Tidak ada. Kasihilah sesama manusia artinya baik orang yang baik maupun yang jahat sama kita. Itulah firman Tuhan katakan kasih. Ini ada hubungannya dengan firman Tuhan yang nanti saya akan sampaikan. Ya. Dan kita akan baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan bangkit berdiri, saya undang kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Kita bangun berdiri dan kita akan membaca di layar. Tidak membawa Alkitab, silakan membaca dari depan. Nah, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari roh Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Inilah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan di dalam, saya ambil ayat daripada inti ayat ini adalah di dalam ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, ya ini R besar, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Inilah firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, ketika kita menjadi orang yang percaya, saya mengatakan bahwa saya orang Kristen. Saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Itu pertama, orang Kristen harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita mau belajar bersama-sama. Seperti tadi saya katakan, kasihilah Tuhan Allah. Apa prioritas dalam hidup kita? Apa yang utama dalam hidup kita? Ya, yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Ya, misalnya, saya keluarga. Yang prioritas yang pertama, saya keluarga. Silakan, ya, tidak salah. Itu yang menjawab hati kita. Prioritas saya adalah suami saya. Prioritas saya adalah istri saya. Prioritas saya adalah anak-anak saya. Itu akan menentukan ketika kita prioritas yang utama dalam hidup kita, ya hal yang utama dalam hidup kita, itu akan menentukan
sebagai orang percaya bahwa ada zaman akhir zaman. Nah, sebelum antikris datang muncul, maksudnya antikris itu muncul dan berkuasa, anak-anak Tuhan yang setia, yang taat kepada firman Tuhan itu akan diangkat terlebih dahulu, sehingga dia tidak akan mengalami yang namanya penganiayaan. Nah, itulah yang menjadi utama dalam hidup kita. Apa prioritas hidup kita? Itu akan menentukan ketika Tuhan datang kembali. Kalau kita katakan bahwa saya utama adalah Tuhan, mengasihi Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allah. Nah, ketika kita mengutamakan prioritas utama kita adalah Tuhan, itu akan menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Langkah-langkah kita, karena kita mengutamakan Tuhan, pagi datang, sebelum kita bekerja, sebelum kita membuka usaha kita, sebelum kita sekolah, sebelum kita kuliah, sebelum kita sebagai ibu rumah tangga melakukan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga, memasak, ya, menyiapkan segala sesuatu untuk keluarga. Apa prioritas kita? Yang pertama adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Sumber nafas kita, berarti sumber kehidupan kita. Maka ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Itu akan menolong kita. Ya, firman Tuhan katakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tadi saya katakan kalau prioritas kita mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, kita akan belajar berusaha mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita membaca setiap hari firman Tuhan. Di situ kita mengenal, oh Tuhan saya Tuhan yang besar. Oh Tuhan saya Tuhan yang mengasihi saya. Meskipun saya adalah orang berdosa, banyak hal yang saya sudah lakukan dan itu membuat dosa, membuat sedih hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, itu pengenalan Tuhan. Dan ketika di sini menjelang akhir zaman, sekarang ini sudah menjelang akhir zaman, disitulah tampil yang namanya nabi-nabi palsu. Maka ketika kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, mengenal Tuhan, membaca firman Tuhan, ya, berhubungan dekat dengan Tuhan, disitulah kita akan mengenal Tuhan. Dan ketika nabi-nabi palsu itu berbicara, ya sepertinya orangnya baik, orangnya mengasihi sesama, dia suka memberi, ya, orang baik, tidak suka marah, tidak suka macam-macam, ya, dan dia melakukan hal-hal yang baik. Tetapi ketika dia mengajarkan hal yang salah, kita harus belajar, oh ini salah. Dia memang orang baik, tapi ajarannya salah, ajarannya sesat. Nah, apa itu ajaran yang sesat? Di sini dikatakan bahwa janganlah percaya akan setiap roh. Kalau kita belajar roh kecil, ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan janganlah percaya akan setiap roh. Ya, bisa tampilkan maksudnya ayat 1 dulu. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan bahwa jangan, saudara-saudaraku yang dikasih, janganlah percaya akan setiap roh. R-nya kecil, ya. Nanti kita akan melihat perbedaan antara R yang besar dan R yang kecil. Nah, roh ini di sini dalam bahasa aslinya adalah pneuma, ya, roh. Tetapi bukan setiap kata roh itu adalah artinya roh secara ini, ya, secara bahwa tubuh kita terdiri dari jasmani, ya, jiwa
jiwa, tubuh, jiwa dan roh. Tetapi di sini dalam arti roh yang kecil ini adalah pengajar. Roh. Janganlah percaya dengan akan setiap roh. Di sini kalau bahasa aslinya adalah pengajar. Guru. Pengajar itu guru. Seperti Jane sebagai guru di TK, saya guru di autis, autis. Nah, roh itu di sini adalah pengajar. Tetapi ujilah roh-roh itu. Artinya ujilah pengajar-pengajar itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul. Artinya roh itu kita harus hati-hati. Ketika kita boleh datang ke gereja, boleh datang ke persekutuan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh pengajar-pengajar, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, kita harus belajar. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan tahu bahwa ajarannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang saya katakan, ini ada hubungannya dengan firman Tuhan yang saya bawakan pagi hari ini. Karena ini adalah di akhir zaman. Saya tidak memberitakan firman Tuhan tentang berkat. Boleh kita memberitakan firman Tuhan tentang berkat-berkat, tidak salah. Tetapi firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kepada saya, kita harus belajar berwaspada, berhati-hati ketika akhir zaman ini, karena banyak muncul nabi-nabi palsu. Firman Tuhan katakan di dalam kalau nggak salah di dalam Matius Matius 7 ayat 15 dan 16. Mereka itu adalah pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Tetapi mereka seperti domba. Seperti tadi saya katakan, mereka kelihatannya baik, suka memberi, suka berbuat baik. Tidak salah berbuat baik, tidak salah menjadi orang baik, tidak salah. Tapi ketika ajaran-ajaran yang diajarkannya adalah ajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus belajar. Yang firman Tuhan katakan, ujilah roh-roh itu. Artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini juga, ketika saya memperdengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara semua juga harus belajar mengamati, mendengarkan dengan baik. Apakah ajaran saya salah? Apakah ajaran saya sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang kita harus belajar. Nah, ujilah apakah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Apakah mereka? Berarti kalau kita belajar bahasa Indonesia, mereka itu adalah subjek. Itu adalah kata pengganti kata pengganti dari roh itu. Jadi pengajar-pengajar itu. Nah, kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi, maka kita akan tahu bahwa roh-roh yang bukan berasal dari Allah dan roh-roh yang berasal dari Allah, atau roh-roh yang berasal dari Allah, atau roh yang bukan berasal dari Allah, atau roh antikristus. Nah, kita akan lihat perbedaannya Kita mau belajar sama-sama. Mungkin firman Tuhannya bukan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita membaca firman. Mari kita beribadah supaya kita diberkati Tuhan. Itu tidak salah. Tapi kita mau belajar supaya ketika Tuhan datang kembali, kita diangkat Tuhan. Kita belajar roh Allah. Roh artinya pengajar-pengajar yang dari Allah. Kita lihat perbedaan. Yang pertama adalah roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus Kristus artinya yang diurapi. Kita belajar bahwa Kristus artinya yang diurapi. Yesus adalah juru selamat. Jadi Yesus Kristus, juru selamat yang diurapi, telah datang kepada dan di dalam dunia ini menjadi manusia. Itu yang pokok penting sebagai iman kita orang Kristen. Kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus datang ke dalam dunia ini
ini sebagai manusia. Itu penting sekali. Karena nanti kita melihat perbedaan antara roh atau pengajar yang dari Allah dan pengajar yang bukan dari Allah. Ya, haleluya. Yang kedua, roh itu berasal dari Allah karena berusaha memberitakan, mengenalkan firman Tuhan yang dari Alkitab. Ya. Alkitab ada beberapa terjemahan baru, ya, terjemahan lama, kemudian bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Inggris itu pun dalam beberapa versi dan bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tetapi firman Allah itu menjelaskan bahwa ketika roh itu, pengajar itu berasal dari roh Allah, dia maka mengenalkan firman Tuhan, ya, mengenalkan Tuhan lewat firman Tuhan. Jadi yang disampaikan adalah tentang Tuhan, bukan tentang diri pribadinya. Boleh kita bersaksi pengalaman-pengalaman kita, itu kesaksian. Tetapi ketika kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan lewat firman Tuhan, itu berarti roh itu, pengajar itu berasal dari roh Allah. Yang ketiga, ya, yang diajarkan adalah roh kebenaran. Apa itu roh kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Tetap ada pujian juga. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran itu adalah Yesus, firman Allah. Dan yang kita lihat roh antikristus, ya, roh antikristus. Nah, roh yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Banyak ajaran-ajaran, contohnya adalah children of God, yaitu ajaran sesat. Bagaimana gaya hidup mereka itu gaya hidup yang mengedepankan seks, ya, itu children of God. Jadi hubungan itu harus dilalui dengan seks. Itu adalah ajaran children of God. Kemudian saksi Yehova, kita sudah tahu, ya, bahkan saksi Yehova pun sudah diresmikan oleh pemerintah, karena pemerintah tahunya mereka adalah orang-orang Kristen sama. Jadi mereka meresmikan. Tapi ketika masuk ke dalam kumpulan hamba-hamba Tuhan Kristen dan Katolik, jelas menolak saksi Yehova, bukan bagian dari kami. Karena ajarannya adalah memang mereka percaya tentang Yahweh, Allah, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus hanya sebagai nabi, bukan Tuhan. Itulah yang kita harus tahu sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita nanti berkomunitas dengan orang-orang lain, dan kita bisa gampang disesatkan kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya. Kita tidak mengetahui tentang firman Tuhan. Bukan berarti kita harus sekolah teologi, sekolah Alkitab. Tidak harus. Tuhan menempatkan kita masing-masing. Tidak semua harus jadi pendeta. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, ketika kita membaca mungkin kita tidak mengerti. Tapi ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, firman Tuhan itu sangat dijelaskan dan menolong kita. Itu yang saya alami. Saya memang sekolah teologi, sekolah Alkitab, tetapi tidak menjamin kita mengerti firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita mengartikan, menjelaskan apa arti firman Tuhan yang kita baca. Nah, roh yang tidak mengaku Yesus Kristus. Kemudian ada ajaran Mormon, ya, itu lebih, Mormon itu adalah ajaran tentang, lebih banyak tentang ekonomi, keuangan, berkat, ya. Jadi itu yang utama, pemberitaannya adalah tentang berkat. Itu ajaran Mormon. Hyper grace itu tentang ajaran bahwa sekali kita selamat, ketika kita percaya pada Yesus, kita selamat. Betul tidak?
kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus dan kemudian dibaptis, ya, sebagai tanda bahwa kita taat kepada firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus dibaptis, tapi bukan menjadi jalan keselamatan, tapi tanda, sebagai tanda. Ya. Nah, itu Hyper Grace itu mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, betul. Dan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, betul. Tapi yang berbeda adalah bahwa sekali selamat, seterusnya selamat. Jadi ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin orang bilang pokoknya dosa, kejahatan, anggapannya, oh saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah selamat. Sekali selamat, sekali percaya kepada Yesus dan selamat, sampai mati itu selamat. Itu Hyper Grace. Jadi grace itu kan anugerah, anugerah berlebihan, artinya hyper grace. Jadi berlebihan. Nah, itu ajaran-ajaran sesat yang kelihatannya baik. Saksi Yehova dulu saya waktu masih di Bandung, dia rajin datang. Saya katakan saya sudah bergereja di sini. Oh ya, enggak apa-apa, tetap aja bergereja. Nanti datang ya. Nah, mereka tidak memakai gedung gereja dulu ya, kalau sekarang sudah. Jadi mereka memakai rumah-rumah. Mereka penginjilannya kencang, penginjilan daripada saksi Yehova. Dan ketika kita mengamat-amati, banyak ajarannya yang tidak mengakui tentang hidup yang kekal. Ketika kita mati masuk surga kalau percaya pada Tuhan Yesus, mereka tidak percaya bahwa surga itu yang dari Tuhan Yesus. Surga ada di dalam diri. Nah, itu yang kita harus belajar sebagai orang-orang Kristen. Jangan sampai hidup kita disesatkan. Kasihan kalau kita setiap minggu ke gereja, pelayanan, ya, tapi akhirnya kita menjadi tersesat karena kita tidak mengenal firman Tuhan tentang Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemudian yang kedua, mereka berasal dari dunia, berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan karena sesuai ya. Orang-orang dunia kan, kalau ketika mendengar tentang firman Tuhan, tentang kabar yang berkat-berkat gitu. Tidak, bukan berarti salah seperti tadi, tapi saya tekankan hanya diutamakan tentang berkat secara jasmani, hal-hal yang dari dunia. Dan dunia mendengarkan, tapi firman Tuhan katakan bahwa ketika kita memperdengarkan firman Tuhan, dunia belum tentu mau mendengar. Karena bagi mereka tidak masuk logika. Yesus Tuhan kok mau datang ke dunia ini? Kok mau disalibkan? Katanya Tuhan, tapi kok mau disalibkan? Kan Tuhan itu berkuasa. Cara menyelamatkan manusia menurut logika ya, gampang, tinggal ambil aja, arahkan aja. Tapi tidak. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika Yesus Kristus sebagai Tuhan datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, itu ada tujuan. Supaya manusia memahami bahwa Yesus aja adalah Tuhan, mau datang ke dunia ini menjadi manusia, ya, menjadi sama dengan kita manusia yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa, dan bahkan Dia rela menyalibkan diri. Artinya bukan rela disalibkan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Yang ketiga, roh pendusta. Ya. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 2. Pasal 2 ayat 22. Ya, saya akan bacakan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya,
Dan mereka tidak mengenal yang namanya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal. Mereka menyangka, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapa antikristus itu? Dalam ayat yang ke 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi siapakah antikristus itu? Berasal dari antara kita. Artinya dari orang-orang Kristen. Orang Kristen yang tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Seperti maka pertama saya katakan, belum tentu orang Kristen itu adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, ya, termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata